Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkara yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang soleh. Ada suatu perkara yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang ahli ibadah menimpa dirinya. Apakah perkara itu? Adalah su'il khatimah. Yang perkara ini belum tentu ditakuti, dikhawatirkan oleh mereka-mereka yang selalu menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah dari azab yang akan menimpa mereka, sehingga tiada henti-hentinya orang-orang soleh ini, orang-orang ahli sujud dan ahli ibadah ini meminta kepada Allah, Allah makhtim ajalana bihusnil khatimah wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna min ahli sa'adah wala taj'alna min ahli syaqawah. Karena sebanyak apapun ibadat kita, sebesar apapun surban di kepala kita, dan sepanjang apapun jubah yang kita gunakan, belum tentu ketika sakratul maut datang, ajal menjemput, kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu, sekali lagi kita sampaikan, orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah yang takut akan azab dan siksa Allah, mereka dengan titisan linangan air mata bermunajah sujud kepada Allah setiap saat dan setiap waktu, selalu berdoa meminta kepada Allah agar diselamatkan, diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya
yang bernama Sabilul Iddiqar wal I'tibar. Beliau memberikan pesan kepada kita. Ada 5 orang yang dikhawatirkan mereka akan ditimpa su'il khatimah, dan senantiasa kita berlindung kepada Allah daripada su'il khatimah ini. Beliau mengatakan di dalam kitab Sabilul Iddiqar wal I'tibar, qalu wa aksaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal a'yadu billah al mutahawwinu bis salah wal mudminu li syarbil khamri wal aquli walidayhi walladhi yu'dhil muslimina wa kadzalika musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqati alladzina lam yatubu ilallahi minha. Ada 5 perkara yang dikhawatirkan, ditakutkan kepada orang tersebut akan menimpa su'il khatimah, mati, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak sempat taubat kepada Allah dari dosa yang ia lakukan. Tatkala tubuh berbungkuskan kain kafan, tatkala tubuh disemayamkan di dalam lubang yang sangat sempit, ternyata masih ada dosa bersamanya yang belum disucikan, yang belum dibersihkan, yang dengan dosa itu akan menjadi benalu bagi dirinya tatkala ia berada di alam barzakh. Yang pertama, orang-orang yang dikhawatirkan akan mengalami su'il khatimah adalah al-mutahawinu bis shalah, orang yang lalai, yang lupa dengan kewajiban salat yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat, orang-orang yang senantiasa mengabaikan perintah salat, tatkala azan berkumandang maka ia disibukkan dengan kesibukan aktivitasnya. Pekerja bengkel disibukkan dengan oli yang ada di tubuhnya. Para petani, pembawa mesin penjajah tanah, mereka disibukkan berasan dengan lumpur di badannya. Dan juga para aktivitas-aktivitas yang lain, dengan berbagai macam alasan mereka meninggalkan salat. Padahal ia mengetahui salat merupakan kewajiban utama dan amalan yang pertama kelak yang akan Allah periksakan di yaumul qiyamah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mereka bekerja siang dan malam, tiada henti-hentinya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Tetapi dengan sesuap nasi itu mereka hatinya dibutakan, mereka akalnya ditutup, sehingga mereka tidak berpikir apa yang harus mereka lakukan, kewajibannya yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Maka orang yang meninggalkan salat, yang melalaikan salatnya, yang pura-pura lupa dengan salatnya, mereka ditakutkan ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak selamat iman. Maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Bagaimanakah dikatakan dengan Islam? Tentunya apa yang Allah perintahkan dikerjakan dan apa yang Allah larang ia tinggalkan. Mudah-mudahan dengan ia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dia mendapat kelak ketika ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang diharapkan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, wal mudminu li syarbil khamri, orang-orang yang kekal dengan minuman mabuknya. Orang-orang yang kekal dengan mabuknya, apakah itu dengan menggunakan media cairan mabuk atau menggunakan tepung, ganja, narkoba, sabu-sabu. Mereka yang hidup dalam keadaan mabuk-mabukan, yang tidak mau berhenti daripada perangai ini, maka dikhawatirkan
tatkala malaikat datang menjemputnya dalam keadaan ia masih mabuk, dalam keadaan dia tidak waras, dalam keadaan ia baru siap mengonsumsi barang haram yang Allah larang. Jika ini yang terjadi, maka dikhawatirkan ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berlumuran dosa. Kemudian yang ketiga adalah wa'aqul liwalidayhi, orang-orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Hari ini yang sedang viral di media sosial, barang siapa yang ada menggunakan media sosial, baikkah itu Facebook, YouTube dan segala macam, apa hari ini yang sedang kita tonton? Betapa seorang anak yang telah dibesarkan dengan air mata oleh orang tuanya, tapi rela dia menggugat ibundanya di pengadilan hanya demi harta. Bahkan konon kabarnya dia mengusir orang tuanya daripada rumah yang ia gugat. Dan ini terjadi adalah di tanah Aulia ini, di tanah bumi Aceh tercinta ini. Bila dulu kita mendengar berita ini di seberang sana, kita tidak tahu entah di mana, tetapi hari ini di hadapan kita, mereka dianya tega menuntut orang tuanya yang telah membesarkan dia dari semenjak kecil sampai dia sudah dewasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita menggugat, jangankan kita menganiayanya, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, wala taqul lahuma uff, kalimat yang paling ringan tapi menyakitkan, Allah larang, apalagi menyakitkan yang benar-benar menyakitkan. Sehingga Abu Lis As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilitnya mengatakan, andai kata ada kalimat lain yang lebih ringan daripada kata-kata uf, dan itu menyakitkan hati dan perasaan orang tua, maka Allah akan menggunakan kalimat itu. Tetapi tidak ada lain kalimat yang lebih ringan daripada uf yang menyakitkan, maka Allah menggunakan kalimat uf dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi yu'dzil muslimina, orang-orang yang selalu berbuat zalim, menyakiti, menyusahkan muslim yang lainnya, memberatkan urusan orang lain, mempersulit urusan orang lain. Pemimpin zalim kepada rakyatnya, atasan zalim kepada bawahannya, ayah zalim kepada anak dan istrinya, menzalimi, menyakiti hati orang lain, mempersulit urusan orang lain, maka dikhawatirkan mereka akan mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'il khatimah. Maka dari itu, kepada para pemangku jabatan, para pemangku kekuasaan, berhati-hatilah jika mengambil sebuah kebijakan. Janganlah sampai itu menyusahkan dan membuat rakyat ini menderita. Karena jika orang terzalimi ini menadahkan tangannya kepada Allah, mengangkatkan kepalanya kepada Allah, lalu memohon kepada Allah agar mereka-mereka yang berbuat zalim itu diberikan balasan yang setimpal, ditakutkan, dikhawatirkan mereka akan menerima azab daripada doa tersebut. Kemudian wa kadzalika musirruna 'alal kaba'iri wal maubiqati, dan yang kelima adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar, alladzi lam yatubu ilallahi minha, mereka senantiasa pula tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perjudian sangat luar biasa. Jika dulu mereka berjudi di bawah pokok bambu, jika dulu mereka berjudi di semak-semak belukar untuk menghindari daripada kejaran polisi, untuk menghindari daripada kejaran masyarakat, tetapi hari ini di tempat yang terang benderang, di warung-warung kopi, di tempat-tempat terbuka, mereka melakukan aktivitas judi, dan dengan judi itu pula mereka berharkat di sana, mencari nafkah untuk keluarga di sana.
betapa fatwa telah dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan, oleh pemangku wewenang, bahwa judi online, chip, domino, PUBG dan segala macam yang berbentuk judi online sudah dilarang dan difatwakan haram. Maka ternyata fatwa itu diabaikan begitu saja. Mereka-mereka yang selalu melakukan dosa besar dan tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan ketika meninggalkan dunia ini, tubuh berbalut kain kafan, disemayamkan dalam lubang yang sangat sempit, mereka dalam keadaan membawa dosa. Maka di akhir nasihat singkat ini, khatib menyampaikan sebuah pesan yang tertulis di dalam kitab Tamhihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Lis As-Samarqandi. Beliau mengatakan, jika yang mati itu adalah seorang mukmin yang salih, mukmin yang baik, mukmin yang taat, begitu ia disemayamkan di dalam liang lahatnya, ketika tanah ditumpahkan di atas jasadnya, kemudian para masyarakat sanak saudara meninggalkan dia, lalu datang malaikat diutuskan oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Malaikat itu membuka sebuah celah ibarat jendela, yang jendela itu menuju ke dalam surga Allah. Lalu si jenazah, si mati memandang dan menyaksikan keindahan dan kenikmatan di dalam surga. Lalu malaikat itu mengatakan kepadanya, wahai hamba Allah Fulan bin Fulin, engkau telah meninggalkan dunia dan Allah telah menyediakan tempatmu, itulah surga yang akan diberikan kepadamu. Kemudian malaikat itu menutup jendela itu, lalu membuka jendela yang lain. Ternyata jendela itu menuju ke dalam neraka Allah. Ia menyaksikan betapa ngeri dan ganasnya azab yang ada di dalam neraka itu. Lalu malaikat mengatakan, demi Allah, tempat itu sudah Allah haramkan untukmu. Kemudian jika yang mati itu adalah orang yang su'il khatimah, jika yang mati itu adalah pelaku maksiat, jika yang mati itu adalah pelaku kemungkaran, ketika beliau ditinggalkan oleh sanak saudara, lalu malaikat membuka jendela itu, yang jendela itu menuju ke dalam surga Allah. Dia menyaksikan keindahan surga itu. Lalu malaikat mengatakan, wahai hamba Allah Fulan bin Fulin, demi Allah, tempat itu sudah Allah haramkan untukmu. Lalu dibuka pula sebuah jendela yang menuju ke neraka Allah. Dia melihat dan menyaksikan betapa ganas dan menakutkan azab yang ada di dalamnya. Lalu malaikat mengatakan, itulah tempat yang Allah sediakan untukmu. Maka ada dua doa orang di dalam kuburan itu. Orang yang sudah disemayamkan ada dua doanya. Yang pertama mendoakan supaya kiamat ini cepat Allah berikan. Allah menyegerakan kiamat dunia karena mereka sudah tidak sabar dengan tempat yang sudah Allah janjikan. Yang satu lagi berdoa kepada Allah agar kiamat ini hendaknya ditunda, jangan dipercepat. Karena kenapa? Mereka belum siap dengan tempat yang sudah Allah sediakan. Dari itu marilah kita berlindung kepada Allah, berdoa senantiasa setiap saat dan selalu agar kita dimatikan dalam husnul khatimah. Allah makhtim ajalana bi husnil khatimah wala takhtim ajalana bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba pilihan Allah yang telah meninggalkan dunia ini penuh dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه غفور رحيم. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.